Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Bakri tahun akademik 2022-2023. Saya yakin dan percaya, saudara adalah putra dan putri terbaik bangsa Indonesia, yang mana di bahu Anda bersandar harapan dan masa depan bangsa Indonesia. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami dari Biro Administrasi Akademik Universitas Bakri, atau yang biasa disebut dengan BAA, untuk dapat memperkenalkan diri kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. BAA adalah unit pelaksana di Universitas Bakri yang bertugas menyelenggarakan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik. Hampir seluruh kegiatan akademik mahasiswa diselenggarakan, dicatat, dan dilaporkan oleh BAA. Sehingga BAA memiliki fungsi dan tugas pokok di antaranya. Pertama adalah menyelenggarakan proses kegiatan perkuliahan. Hal ini meliputi dari proses pengisian KRS, proses perkuliahan, dan pelaksanaan ujian UTS dan UAS. Mencatat dan melaporkan data yang terkait dengan proses belajar mengajar. Aktivitas-aktivitas mahasiswa kami catat dan kami laporkan tidak hanya kepada pimpinan atau manajemen Universitas Bakri, tetapi kami juga melaporkan data kegiatan akademik dan profil mahasiswa kepada Kemendikbudristek Dikti melalui pangkalan data PD Dikti. Yang ketiga adalah menyelenggarakan proses ujian tugas akhir. BAA menyelenggarakan proses ujian tugas akhir mulai dari pendaftaran dosen pembimbing, proses seminar proposal, dan pelaksanaan sidang tugas akhir. Yang keempat, menyelenggarakan yudisium kelulusan sarjana dan magister. Ketika mahasiswa sudah dinyatakan lulus dalam sidang tugas akhir, maka mahasiswa wajib melaksanakan proses yudisium yang merupakan proses penetapan kelulusan akademik Anda. Yang kelima, membuat surat keterangan, hasil studi, transkrip, ijazah, dan lain-lain. Kami memberikan pelayanan terkait dengan surat keterangan, hasil studi per semester, transkrip nilai mahasiswa, ijazah, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan layanan administrasi akademik, mahasiswa dapat mengakses melalui portal akademik Bakri Information Gateway dan atau langsung datang ke loket pelayanan terpadu BAA di kampus Universitas Bakri. Calon Marooners yang saya banggakan, selanjutnya kami sampaikan beberapa hal penting terkait dengan ketentuan akademik yang harus diketahui dan menjadi perhatian saudara selama menjadi mahasiswa di Universitas Bakri. Yang pertama adalah profil mahasiswa. Kelengkapan dan kebenaran data mahasiswa yang tertera pada profil mahasiswa di portal BIK menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh seluruh mahasiswa. Hal ini sangat penting dikarenakan data tersebut akan kami laporkan kepada pangkalan data PD Dikti, sehingga diharapkan rekan-rekan mahasiswa dapat memastikan bahwa data pokok portal akademik BIK sudah sesuai atau valid. Data pokok mahasiswa tersebut diantaranya nama, ditulis tanpa gelar dan tidak disingkat. Yang kedua adalah nomor induk mahasiswa. Yang ketiga, tempat dan tanggal lahir. Yang keempat, nama orang tua. Yang kelima, agama. Yang keenam, nomor induk kependudukan atau NIK. Dan yang ketujuh, nomor induk siswa nasional atau NISN. Apabila rekan-rekan menemukan ketidaksesuaian data pada profil mahasiswa, silahkan segera menghubungi kami untuk dapat dilakukan pemutakhiran data. Informasi selanjutnya adalah tentang masa studi mahasiswa. Berdasarkan Permendikbudristek Dikti nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa mahasiswa program sarjana S1 memiliki masa studi paling lama adalah 14 semester atau 7 tahun. Tetapi, waktu penyelesaian dapat ditempuh paling cepat adalah 3,5 tahun dan masa normal atau masa studi normal adalah 4 tahun atau 8 semester. Sedangkan untuk mahasiswa program magister atau S2 memiliki masa studi paling lama adalah 4 tahun atau 8 semester. Dan waktu penyelesaian studi paling cepat adalah 1,5 tahun dan masa studi normal selama 4 semester atau 2 tahun. Informasi yang ketiga, tentang proses perkuliahan dan kegiatan belajar mengajar. Untuk dapat mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya, mahasiswa harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut. Pertama, mahasiswa harus memiliki status sebagai mahasiswa aktif. Hal ini dibuktikan dengan mahasiswa telah melakukan pengisian KRS atau registrasi di awal semester. Yang kedua, memenuhi kewajiban keuangan. Beberapa kegiatan akademik di Universitas Bakri harus memenuhi persyaratan akademik dan non-akademik. Salah satunya adalah bebas tagihan keuangan. Selanjutnya adalah memenuhi persyaratan administrasi akademik
Dalam hal ini sebagai contoh adalah pada saat ujian atau UAS, ada syarat kehadiran perkuliahan yang tidak boleh absen lebih dari 3 kali dalam satu semester. Ketentuan akademik berikutnya adalah proses pengisian KRS. Tadi telah disampaikan bahwa pengisian KRS menjadi salah satu syarat mahasiswa dapat dinyatakan berstatus aktif, sehingga berhak untuk mendapatkan pelayanan akademik. Berikut kami sampaikan syarat dalam melaksanakan proses pengisian KRS. Di antaranya adalah sebagai berikut. Mahasiswa wajib memenuhi persyaratan keuangan. Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik atau dosen PA. Dosen pembimbing akademik akan ditunjuk oleh program studi dan rekan-rekan mahasiswa dapat mengetahui penunjukan dosen PA ini melalui akun portal BIK. Peran dosen PA sangat penting, yaitu memiliki tugas untuk membimbing mahasiswa agar berhasil menyelesaikan studi tepat waktu, meraih prestasi akademik yang tinggi, dan menjadi manusia yang berkarakter. Dalam proses pengisian KRS, batas SKS yang diizinkan oleh mahasiswa pada setiap semester ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester atau IPS. Adapun pedoman pengambilan SKS ini dapat dilihat pada buku panduan mahasiswa. Informasi yang selanjutnya adalah tentang cuti akademik. Dalam kondisi tertentu, mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk mahasiswa S1, diberikan sebanyak 4 semester selama masa studinya. Untuk mahasiswa S2, diberikan masa cuti akademik sebanyak 2 semester selama masa studinya. Cuti harus diajukan setiap awal semester, dan mahasiswa baru tidak berhak mengambil cuti pada semester 1. Cuti akan dihitung sebagai bagian dari masa studi. Mahasiswa yang mengambil cuti akan dikenakan biaya registrasi. Dear Marooners, informasi selanjutnya adalah tentang status nonaktif mahasiswa. Apabila mahasiswa tidak melakukan pengisian KRS di setiap awal semester tanpa keterangan, maka dianggap sebagai mahasiswa nonaktif. Mahasiswa yang memiliki status nonaktif selama 2 semester berturut-turut akan dianggap mengundurkan diri. Selanjutnya adalah ketentuan perkuliahan. Proses perkuliahan di Universitas Bakri mengacu kepada ketentuan perkuliahan yang dikeluarkan di setiap awal semester dalam bentuk surat edaran rektor. Kepada mahasiswa harus mematuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam SE tersebut. Pada masa pandemi, perkuliahan dilakukan secara daring atau online. Namun, seiring dengan kondisi saat ini yang terus membaik, alhamdulillah perkuliahan pada semester ganjil tahun akademik 2022-2023 ini dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung atau offline. Untuk itu, para mahasiswa dimohon dapat memperhatikan beberapa ketentuan perkuliahan, di antaranya bentuk perkuliahan, apakah online, offline, atau hybrid. Kemudian presensi kehadiran mahasiswa di setiap mata kuliah, yaitu memiliki minimal kehadiran sebanyak 80%, atau absen tidak boleh lebih dari 3 kali untuk setiap mata kuliah. Yang harus diperhatikan juga adalah bentuk ujian, baik UTS dan UAS, ketentuan perkuliahan pengganti make up class, dan lain-lain. Informasi surat edaran dan pengumuman akan ditayangkan dalam kolom berita pada portal Akademik BIK. Diharapkan kepada seluruh mahasiswa untuk selalu update dan melakukan pengecekan berita dan informasi tersebut. Informasi berikutnya terkait dengan proses ujian. Ujian yang diselenggarakan oleh BAA adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut adalah beberapa syarat untuk mengikuti ujian dan beberapa hal penting yang harus diperhatikan pada saat ujian berlangsung. Yang pertama adalah memenuhi persyaratan bebas keuangan, baik untuk UTS maupun UAS. Memenuhi batas kehadiran untuk UTS tidak ada ketentuan minimal kehadiran, namun untuk UAS, minimal kehadiran adalah 80%. Memperhatikan sifat dan bentuk ujian yang dilakukan. Di antaranya, ada berbagai macam bentuk ujian, seperti presentasi, paper, take-home test, dan atau ujian tertulis di dalam kelas, dan lain-lain. Jadwal ujian mahasiswa harus melaksanakan ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Apabila berhalangan hadir dan atau tidak dapat memenuhi kewajiban dalam menyelesaikan ujian, maka dianggap tidak mengikuti ujian dan tidak berhak mendapatkan nilai UTS atau UAS. Marooners yang saya banggakan, informasi berikutnya terkait dengan ketentuan akademik adalah hasil studi mahasiswa. Hasil studi mahasiswa dapat dilihat pada akhir semester berjalan dalam bentuk kartu hasil studi mahasiswa. KHS dapat diakses melalui portal Akademik BIK sesuai dengan periode semester berjalan dan atau semester sebelumnya. Selain KHS, rekan-rekan juga dapat melihat evaluasi studi dalam bentuk transkrip nilai
yang menampilkan seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK. Hasil studi mahasiswa, baik berupa IPS dan atau IPK, wajib dikonsultasikan kepada dosen PA sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan KRS pada semester berikutnya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebenarnya masih banyak informasi penting lainnya yang harus rekan-rekan ketahui dan pahami. Namun dalam kesempatan yang singkat ini, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh seluruh mahasiswa. Informasi tentang peraturan dan kegiatan akademik, tata tertib mahasiswa, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya dapat dibaca lebih lanjut pada buku panduan mahasiswa tahun akademik 2022-2023 yang dapat diunduh melalui portal akademik BIK 2.0. Kami juga ingin menyampaikan bahwa seluruh informasi layanan akademik dapat diakses melalui portal akademik BIK melalui alamat website akademik.bakri.ac.id dan atau melalui aplikasi BIK Mobile yang dapat Marooners unduh di App Store atau Play Store. Apabila Marooners masih membutuhkan info detail terkait dengan layanan yang ada di BAA, bisa menghubungi hotline BAA sebagai berikut. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama komunitas unggulan di Universitas Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.